الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Dalam hitungan kurang dari 3 pekan, insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak seorang pun di antara kita diberi jaminan oleh Allah akan bisa bertemu dengan bulan yang agung ini. Tetapi sejatinya setiap orang beriman tentu sangat berharap Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, dan Allah beri kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Masyhur doa yang dibacakan dan diajarkan para ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang-orang beriman diajarkan bahkan bersiap, berharap bisa bertemu Ramadan sejak dari bulan Rajab. Sebahagian salafus salih bahkan 6 bulan sebelum Ramadan. Sebahagian yang lain bahkan sejak setahun yang lalu pun sudah bermohon agar disampaikan ke Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang agung, menjadi wasilah yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman untuk menggapai posisi yang paling mulia di sisi Allah, yaitu posisi takwa. Sebagaimana Allah tegaskan, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan merupakan wasilah, merupakan tangga yang bisa mengantarkan seseorang untuk sampai ke derajat takwa, derajat yang paling mulia di sisi Allah. Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai hamba beriman tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong momen yang sangat agung ini. Maka karenanya setidaknya ada 6 hal yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Ramadan. Yang pertama adalah niat yang kuat, niat dan azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baik amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap amal itu dimulai dan ditentukan oleh niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bila Ramadan kita tahun lalu hanya menjadi episode waktu yang tidak memberi makna sama sekali, hanya sekedar diisi dengan haus dan lapar tanpa mendatangkan hasil sedikit pun pada perubahan kualitas diri, maka kita harus berniat, berazam, bertekad sejak dari sekarang paling tidak. Syukur-syukur sebahagian di antara kita sudah berniat sejak sekian bulan yang lalu. Tapi andaikan ada di antara kita atau banyak di antara kita yang belum memiliki niat sama sekali tentang Ramadan tahun ini, maka mudah-mudahan minimal mulai hari ini kita akan bertekad, berniat, berazam ingin menjadikan Ramadan tahun ini ahsanu Ramadan, Ramadan terbaik kita, Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Dan itu jelas membutuhkan komitmen untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya kualitas ibadah puasa, komitmen berniat untuk mengisi malam Ramadan dengan ibadah terbaik, komitmen untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, komitmen untuk berbanyak-banyak berinfak, bersedekah dan amal-amal yang lain. Yang kedua yang tentu harus kita persiapkan adalah al-ilmu, al-fahm wa thaqafah.
persiapan ilmu, pengetahuan, wawasan. Ibadah puasa Ramadan dengan seluruh pernak-perniknya meniscayakan ilmu, pengetahuan dan wawasan. Tidak sedikit di antara orang-orang beriman yang memasuki Ramadan tanpa modal ilmu sama sekali. Sekedar mencukupkan dengan apa yang dulu pernah didengar di majelis-majelis ilmu, itu pun juga dengan tidak serius sama sekali dan seterusnya. Karena itu masih ada waktu bagi kita di hari-hari menjelang Ramadan ini untuk kembali menghadiri majelis-majelis ilmu terkait dengan persiapan dengan Ramadan. Mudah-mudahan di sebagian besar masjid musholla kita diadakan kajian-kajian khusus dalam rangka menyiapkan diri menyambut Ramadan. Kita bahkan mungkin bisa berharap menyampaikan kepada para pengurus masjid musholla untuk menyiapkan majelis istimewa, majelis yang khusus spesial membahas tentang fikih Ramadan, tentang kajian Ramadan, tentang bagaimana Rasul mencontohkan mengisi Ramadan, tentang bagaimana para sahabat dan para ulama mengisi Ramadan, tentang dalil Quran dan hadis tentang ibadah Ramadan dan seterusnya. Karena hanya dengan ilmu yang berkualitas kita bisa ikhtiarkan mutu ibadah Ramadan terbaik. Rasul Allah tegaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Iman itu sangat ditentukan oleh ilmu, ibadah itu sangat ditentukan oleh ilmu. Maka semakin kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan ilmu dan wawasan, maka insya Allah mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pun akan berkualitas. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah persiapan harta. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ibadah infak beliau terbaik kualitas dan kuantitasnya ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia paling istimewa dalam seluruh bentuk ibadah. Dan di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam hal bersedekah, dalam hal berinfak di bulan Ramadan melampaui kedermawanan beliau dibanding di luar Ramadan. Maka oleh karena itu, karena kita tidak meneladani Rasul dalam seluruh amal beliau, maka mudah-mudahan juga merupakan persiapan yang akan kita lakukan di hari-hari ini, mengalokasikan dan merencanakan lebih banyak lagi rizki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, bahkan tentu juga zakatkan di bulan Ramadan. Dan itu tentu membutuhkan persiapan dari sekarang paling tidak. Yang keempat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang harus kita persiapkan adalah i'dadul jasad. Menyiapkan jasad, menyiapkan fisik, menyiapkan tubuh. Karena bagaimanapun ibadah di dalam Ramadan berbeda dengan ibadah-ibadah di luar Ramadan. Ada ibadah jelas ibadah puasa, siyam Ramadan, kemudian ada qiyam Ramadan, kemudian ada tilawatul Quran yang juga harusnya sangat istimewa di bulan Ramadan, dan semua itu membutuhkan i'dadul jasad, fisik yang lebih sehat, lebih bugar. Maka bila hari-hari ini ada di antara kita yang kurang memperhatikan kondisi fisiknya, adalah momentum yang tepat untuk merencanakan dan mengikhtiarkan agar fisik kita, badan kita, jasad kita lebih bugar, lebih sehat, karena ingin kita istimewakan menggunakan jasad ini, fisik ini nanti untuk beribadah lebih maksimal di bulan Ramadan, agar kita lebih segar mengisi ibadah siyam Ramadan, agar kita lebih segar menikmati qiyam Ramadan, berlama-lama berdiri dalam salat tarawih. Kenapa di sebahagian tempat, di sebahagian masjid musalla, orang-orang demikian ingin agar salat tarawih itu bercepat-cepat, bahkan kalau bisa sangat cepat maka akan sangat mereka sukai, karena mereka tidak siapkan diri mereka untuk menikmati Ramadan. Di antara ibadah yang sangat dimuliakan oleh Rasul, qiyam Ramadan, yang Rasul katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan ibadah Ramadan di malam harinya, yaitu qiyam Ramadan, salat tarawih, termasuk juga salat tahajud dan berbagai ibadah salat sunnah lainnya, semua itu meniscayakan kebugaran fisik yang karenanya juga harusnya kita persiapkan dari sekarang paling tidak. Yang kelima, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang juga harus kita persiapkan adalah i'dadul usrah, menyiapkan keluarga.
Ramadan adalah momentum ibadah keluarga yang juga sangat istimewa. Tidak kita temukan momentum seistimewa Ramadan untuk berkumpul bersama keluarga. Berkumpul di saat sahur, di mana suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin di sebagian keluarga ada cucu, ada kakek, bisa makan bersama sebelum subuh. Kemudian nanti ketika maghrib datang pun juga berkumpul lagi. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada kakek, ada cucu, makan bersama, iftar jama'i. Sebuah momentum yang sangat luar biasa, yang bisa membuat orang-orang seharusnya kemudian semakin kuat kualitas ketahanan keluarganya melalui momentum Ramadan. Ada momentum di mana ayah dan ibu bisa mengajak anak-anaknya salat berjamaah ke masjid. Ada momentum anak-anak bisa diajak untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan taklim dan seterusnya. Untuk semua itu dibutuhkan pula persiapan. Wabil khusus bagi kita kaum laki-laki yang hari ini hadir dalam momentum salat Jumat ini, sangat tepat dan seharusnya lah kita kondisikan keluarga kita agar Ramadan tahun ini berbeda dibanding Ramadan tahun lalu. Kita ingin jadikan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi momentum konsolidasi spiritual, di mana kita ingin melakukan spiritual upgrading, tarqiyah ruhiyah terhadap kualitas iman kita, istri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Ini di antara momentum mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika Allah perintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka Allah, maka Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan konsolidasi spiritual itu. Bila di hari-hari di luar Ramadan kita tidak menemukan momentum, maka Ramadan adalah momentum yang Allah sediakan. Kemudian tinggal menjadi pilihan kita. Apakah akan kita jadikan kesempatan ini kesempatan untuk mengupgrade, meningkatkan kualitas iman, atau hanya akan kita biarkan kesempatan ini berlalu tanpa hasil sama sekali, khususnya pada peningkatan kualitas iman kita dalam skala keluarga. Bila selama ini kita tidak pernah merencanakan bahwa di rumah kita akan ada majlis tilawatil Quran, majlis di mana ayah dan ibu mendengarkan anak-anaknya membaca Al-Quran, bertadarus bersama-sama, saling mengevaluasi tajwidnya, mentadaburi ada Al-Quran, bahkan menambah hafalan Al-Quran, maka Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk direncanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, paling tidak karena sesungguhnya ada sangat banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Ramadan sebagai waktu yang sangat istimewa, adalah i'dadul ijtima', i'dadul mujtama'. I'dad mujtama'i, menyiapkan masyarakat untuk menyambut Ramadan. Kita bersyukur Indonesia disebut oleh orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia. Dan memang selama ini kita merasakan bahwa Ramadan, Idul Fitri, sebagaimana juga momen-momen yang lain menghadirkan simbol-simbol yang khusus tentang betapa negeri ini adalah negara muslim meskipun belum berasaskan Islam. Tetapi disayangkan ternyata tidak sedikit simbol-simbol itu semata-mata bersifat formalistik belaka. Di sebagian tempat menjelang Ramadan, tempat-tempat hiburan ditutup karena disinyalir tempat-tempat itu menjadi tempat orang melakukan maksiat. Seharusnya tidak hanya menjelang Ramadan tempat-tempat maksiat itu ditutup, tetapi sepanjang tahun, sepanjang waktu tempat-tempat itu memang harusnya ditutup. Tetapi okeylah, daripada tidak sama sekali. Berlaku kaidah yang disampaikan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalaupun belum mampu kita upayakan semua, maka jangan tinggalkan semua. Minimal momentum Ramadan tahun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyiapkan masyarakat kita agar lebih islami, dengan harapan mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan kita menjadi mujtama' islami, tetapi sepanjang waktu pun seharusnya masyarakat kita memang menjadi masyarakat yang konsisten, yang berkomitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah. Bila kita tahun ini memasuki Ramadan insya-Allah dalam kondisi yang baik, maka saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Kepedulian kita terhadap Al-Aqsa, terhadap Palestina, terhadap Gaza sangat terbatas. Hanya ketika media heboh memberitakan serangan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaihim, kita pun ikut-ikutan. Tetapi ketika sampai hari ini perang masih berkecamuk, pembantaian masih berlangsung, perang masih berlangsung, ribuan orang terbunuh, kita nyaris tidak lagi bersuara, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang bahkan tidak lagi berfikir tentang apa yang terjadi di salah satu bumi paling suci di muka bumi. Maka menjelang Ramadan ini, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, minimal dengan seluruh kelemahan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, minimal kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah selamatkan mereka, Allah lindungi mereka, Allah kuatkan mereka, Allah teguhkan mereka, dan Allah hancurkan penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. Semoga mudah-mudahan ada di antara kita yang bisa menyisipkan dan menyediakan sebahagian dari rizkinya untuk tetap dikirimkan membantu saudara kita yang membutuhkan di sana. Paling tidak yang juga harusnya kita lakukan dan terus kita lakukan sampai akhir hayat adalah melakukan harakatul muqata'ah, gerakan boikot yang terus-menerus terhadap produk-produk, terhadap produsen produk yang terkonfirmasi berafiliasi kepada Zionisme internasional, yang terkonfirmasi mendukung penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. Minimal itu mudah-mudahan masih bisa menjadi bahan persaksian kita kepada Allah bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang dijajah dan dibantai di Al-Aqsa dan sekitar. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة